Pada episode sebelumnya, tahap tingkat dewa, pikiran semua orang melonjak hebat. Watak alami Huang tidak berubah sama sekali, masih berani dan pantang menyerah. Arena tingkat dewa, ini jelas bukan sesuatu yang sederhana. Itu adalah tempat untuk bertarung hebat melawan lawan, yang tergantung di langit, yang memungkinkan penonton di sekelilingnya. Ini adalah arena yang dapat digunakan sebagai tempat pertarungan hidup dan mati. Pada saat yang sama, semua jenis pembatasan dapat diterapkan. Karena perbedaan lawan dan situasi, batasan yang dapat diaktifkan pun akan berbeda. Di antara semuanya, batasan yang paling terkenal adalah bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, yang memungkinkan mereka yang mengejar puncak absolut dan ingin bertarung pada tingkat paling atas dari tingkat kultivasi yang sama untuk ikut bertanding. Jelas bahwa alasan mengapa Si Hao menyarankan untuk bertarung di arena tingkat dewa adalah karena ia ingin bertarung dalam apa yang disebut pertempuran puncak. Keduanya akan bersaing sengit di alam kultivasi yang sama. Raja Langit Kecil menyatu dengan benih berharga yang sempurna, dan kultivasinya saat ini sangat dalam dan tak terukur, berdiri di puncak ilmu bela diri Dao, jadi saat ini, ada sedikit situasi di atas segalanya, sulit untuk menemukan lawan. Karena dia sendiri yang sudah mengatakannya, bahwa mereka tidak akan bertarung dalam pertarungan yang benar-benar menentukan, melainkan pertarungan yang beradab, menyiratkan bahwa dia akan menunjukkan pertimbangan pada Si Hao seperti ini, maka Si Hao menanggapi dengan metode jenis ini. Si Hao tidak membutuhkan apa yang disebut pertimbangan, tetapi karena pihak lain merasa itu tidak pantas, merasa bahwa kekuatannya terlalu besar, tingkat kultivasinya terlalu tinggi, maka mereka harus melakukan pertempuran besar di tingkat kultivasi yang sama di arena tingkat dewa. Ini sama sekali tidak pantas. Identitas macam apa yang dimiliki Raja Langit Kecil? Mengapa dia mau menemanimu dalam pertempuran arena tingkat dewa itu? Ini hanya permainan anak-anak. Tepat sekali. Pernahkah kau melihat para tetua akademi menunjukkan pertimbangan seperti ini untuk melawan generasi muda? Segera saja ada yang membalas, tidak mau menerima syarat-syarat itu, menganggapnya tidak masuk akal. Mereka merasa bahwa Raja Langit Kecil berada di atas sana, jadi mengapa ia harus mengikat tangan dan kakinya sendiri? Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri dengan tenang di sana. Bagaimanapun, dia sudah bergerak, menyarankan metode pertempurannya sendiri yang menentukan. Apakah pihak lain ingin menerimanya atau tidak, itu bukan masalahnya. Banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi bangkit dalam keributan, tidak pernah menyangka Si Hao akan seberani ini, benar-benar menantang Raja Langit Kecil saat berada di alam kultivasi yang sama. Namun, mereka benar-benar ingin melihat pertempuran ini. Mereka semua telah mendengar tentang betapa heroiknya Raja Langit Kecil, seseorang yang dikenal tak tertandingi di antara rekan-rekannya, salah satu individu paling menakjubkan di 9 surga 10 bumi, jadi mereka tentu ingin melihat apakah dia dapat mengalahkan semua orang lain di alam kultivasi yang sama. Huang bukanlah individu biasa. Sejak ia muncul hingga sekarang, penampilannya juga memperlihatkan kekuatan yang tak terhentikan ketika berada di alam kultivasi yang sama. Kau benar, jika kupikir-pikir, Huang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Dia telah menembus batas, tidak ada yang menandinginya di antara rekan-rekannya. Semua orang menjadi ribut, sebagian dari mereka benar-benar mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, yang lainnya berpura-pura terkejut dengan sengaja, ingin menghasut Raja Langit Kecil untuk bertempur hebat dengan Si Hao. Itu karena banyak dari mereka telah mendengar bahwa Raja Langit Kecil berada di atas semua rekan-rekannya, tidak pernah takut menghadapi tantangan di puncak kerajaan. Inilah yang diperjuangkannya, mendambakan kekalahan. Aku benar-benar ingin bertarung dalam pertarungan seperti ini, tetapi sayang sekali aku tidak bisa memenuhi keinginanmu hari ini. Kata Raja Langit Kecil, membuat semua orang terkejut. Dia sebenarnya menolak dengan bijaksana, perilaku ini tidak sesuai dengan gayanya. Mungkinkah Raja Langit Kecil takut? Tidak mungkin. Orang-orang Akademi Abadi tidak percaya bahwa Raja Langit Kecil akan takut berkelahi. Dia sombong dan angkuh, mampu menghadapi semua penantang di 9 langit 10 bumi. Saya baru saja bergabung dengan benih Dao, dan meskipun berhasil, benih itu belum terlalu stabil, butuh waktu untuk mengonsolidasikannya. Raja Langit Kecil tersenyum, lalu menjelaskan lebih lanjut, katanya,
saya cukup beruntung mendapatkan benih berharga yang tak tertandingi, tetapi sebelum benih sempurna ini stabil, meskipun itu adalah sebuah peluang, itu juga bisa menjadi bencana. Apa makna di balik kata-kata ini? Semua orang terkejut, merasa semakin bingung. Karena ini adalah benih yang sempurna, sebelum benar-benar stabil, semua hambatan tidak akan efektif. Bahkan arena tingkat dewa tidak dapat menekanku, jadi terlalu sulit bagi kita untuk melakukan apa yang disebut pertempuran tingkat yang sama. Raja Langit Kecil berbicara, membawa jenis kepercayaan diri yang tak tertandingi. Semua orang terkejut, lalu mereka mendengus. Seberapa kuatkah Raja Langit Kecil ini, bahkan arena tingkat dewa pun tidak mampu menekannya. Bahkan jika pembatasan khusus ditetapkan, itu tetap tidak akan efektif terhadapnya. Benar-benar tirani dan tak tertandingi. Apa yang disebut tak tertandingi? Justru itu, bahkan batasan pun tak mampu menekannya. Inilah yang benar-benar unggul tanpa tanding. Semua orang di lembaga Dewa Surgawi tergerak, tak dapat menahan rasa terkejut. Meskipun ini terkait dengan benih yang sempurna, itu juga karena dia benar-benar terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya orang-orang Akademi Abadi mendengar hal ini juga. Saat ini, mereka semua terkejut, banyak pengikut tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, memuji kepahlawanan Raja Langit Kecil yang tak tertandingi. Bahkan Putri Yaoyu yang berdiri di jembatan lengkung itu pun menoleh, menatap ke arah pahlawan luar biasa yang sangat cemerlang ini, merasakan keterkejutan yang dalam, amat terharu, warna-warna cerah berputar di matanya. Raja Langit Kecil memang luar biasa dan menyendiri. Memiliki kekuatan seperti ini, sungguh seseorang yang melampaui orang-orang kuno dan memukau masa kini, memandang ke bawah ke langit dan bumi ini. Tidak banyak orang yang dapat dibandingkan denganmu dari dulu hingga sekarang. Pujian Putri Yaoyu berseru. Alasan dia mendapat gelar Raja Langit adalah karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mendukungnya, kehebatannya dikenal luas, bahkan arena tingkat dewa pun tidak mampu membatasinya. Yang lain di jembatan lengkung berbicara dengan bangga. Yang disebut tak terkalahkan justru seperti ini, tak dapat ditekan bahkan jika orang lain mencoba. Banyak murid dari Akademi Abadi berteriak, hampir menyembahnya. Ketika Siha mendengar ini, dia sedikit terharu, tetapi dia tidak panik, juga tidak merasa takut. Hanya saja, tatapan matanya menjadi lebih dalam. Apa, sekarang kau takut, Huang? Sekarang kau tahu betapa rendahnya dirimu di hadapan Raja Langit Kecil, ya? Seseorang berteriak dengan arogan. Inilah perbedaan langit dan bumi. Apa tandanya tiada tara? Inilah perwujudannya yang sebenarnya. Di jembatan lengkung, orang-orang itu berteriak keras, banyak orang mengejeknya, mencemooh Si Hao. Bukannya aku tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Si Hao berkata dengan tenang pada dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh kata-kata ini. Situasi yang disebut luar biasa itu tidak mampu membuat hatinya goyah. Itu karena dia memang pernah mengalaminya sebelumnya. Ketika dia bertarung melawan pengguna pupil ganda di alam bawah, mereka bertanding di arena tingkat dewa. Saat itu, arena itu hampir hancur total. Meskipun kehancuran itu hanya sementara, saat itu, dia benar-benar mengalami hal seperti itu. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Seseorang berkata dengan kaget. Dia tampaknya telah mengalami masa ketika arena tingkat dewa tidak dapat menekannya. Ada beberapa orang yang langsung tercengang. Banyak orang yang tidak begitu mempercayai hal ini, terutama orang-orang dari Immortal Academy yang mengernyitkan bibirnya, merasa bahwa dia berbohong. Pada saat ini, Putri Yaoyu angkat bicara, menasihati sekali lagi, Raja Langit Kecil, karena tidak cocok bagimu untuk bertindak, maka mari kita duduk dan membicarakan semuanya. Tidak perlu diselesaikan melalui kekerasan. Kita bisa, aku akan memberinya kesempatan. Raja Langit Kecil tersenyum tipis. Saat ini, alam kultivasinya memang satu tingkat lebih tinggi, dan setelah menyatu dengan benih abadi, dia sudah menjadi sosok tingkat Master Sekte, meskipun kondisinya belum terlalu stabil. Raja Langit, tolong ambil tindakan, jangan memaafkannya. Banyak orang berteriak. Sementara di makam alam, orang-orang Akademi Abadi menderita kekalahan besar, semuanya ditekan oleh Si Hao sendirian. Banyak dari mereka ingin melampiaskan gelombang kebencian ini, berharap Raja Langit Kecil akan menghadapinya dengan paksa. Bahkan ada orang yang tidak setuju dengan apa yang disebut pertarungan arena tingkat dewa, percaya bahwa ia harus membunuh Si Hao dengan kekuatan tingkat Master Sektenya saja.
Apakah Hyuudi datang? Tanya Raja Langit Kecil. Orang-orang di Akademi Abadi tercengang, tidak menyangka dia akan menyebutkan nama ini. Orang-orang di Lembaga Dewa Surgawi bahkan lebih tercengang. Ini benar-benar nama yang aneh, benar-benar menyebut diri sendiri tanpa tandingan di alam semesta, itu benar-benar agak terlalu sombong. Dia datang, tetapi dia tidak bepergian bersama dengan artefak sihir penerbangan kita, melainkan datang dengan artefak berharga penerbangan yang berbeda. Seseorang berkata dengan tenang dan hati-hati. Karena Wudi ada di sini, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Dia bisa melawan Huang, kata Raja Langit Kecil. Orang-orang di Lembaga Dewa Surgawi bingung. Siapakah orang ini? Mungkinkah dia mewakili Raja Langit Kecil dalam pertarungan? Siapa yang disebut Hyuudi ini? Putri Ayu berada di samping Raja Langit Kecil, bertanya seperti ini. Dia juga cukup terkejut. Mungkin yang terkuat di tingkat Dewa Surgawi, kata Raja Langit Kecil, memberikan penilaian yang sangat tinggi, yang langsung memicu teriakan kaget. Akademi Abadi punya orang seperti ini? Putri Ayu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tentu saja. Akademi Abadiku penuh dengan orang-orang berbakat, para pahlawan kita mampu memandang rendah dunia kemanapun mereka pergi. Kita tidak hanya memiliki Raja Langit, ada juga orang-orang berbakat yang tak tertandingi, kata seseorang. Gelar yang diberikan sendiri? Ada beberapa orang dari Lembaga Dewa Surgawi yang mencibir, menunjukkan keraguan dan sikap tidak yakin, tidak takut mengacaukan keadaan. Saya jamin Hyuudi sangat kuat. Siapapun yang bisa mengalahkannya mungkin benar-benar nomor satu di antara para Dewa Surgawi, kata Raja Langit Kecil. Semua murid Lembaga Dewa Surgawi terkesiap. Banyak orang bertanya tentang apa yang disebut Hyuudi ini. Murid terakhir Tetua Agung Akademi Abadi. Tetua Agung hanya mengajar 2 murid dalam hidupnya, dan Hyuudi adalah salah satunya. Dia dipuji sebagai Raja Langit Kecil kedua, individu paling kuat di Akademi Abadi di bawah tingkat Master Sekte. Tak lama kemudian, berita itu tersebar. Orang-orang Akademi Abadi sangat sombong, percaya bahwa nomor 1 di antara Dewa-Dewi Surgawi Akademi Abadi sama dengan nomor 1 di 9 langit 10 bumi. Sebuah perahu kecil datang dari udara, di atasnya berdiri seorang pria berpakaian abu-abu, samar dan tidak jelas. Perahu kecil itu terbungkus dalam energi yang kacau, seolah-olah datang dari awal dunia. Itu karena ketika perahu ini bergerak, kekosongan itu terbelah, pemandangannya mencengangkan. Wudi, kau datang. Raja Langit Kecil menyapa, wajahnya penuh senyum. Ia kemudian memperkenalkan kepada semua orang, Wudi tidak lebih lemah dariku ketika aku berada di alam Dewa Surgawi. Pengenalan semacam ini dilakukan dengan serius, dan sangat mengejutkan. Apakah Hyuudi sekuat ini? Hyuudi adalah nomor 1 di alam Dewa Surgawi di bawah langit. Orang-orang Akademi Abadi menambahkan. Jenis pujian ini benar-benar mencengangkan. Jika kau bisa mengalahkan Wudi, maka aku akan meminjamkan baju zirah biru ini untukmu untuk sementara. Setelah kau berhasil menyatu dengan benih Dao, pemenangnya akan mendapatkan baju zirah itu, kata Raja Langit Kecil. Hal ini tentu saja menimbulkan kegaduhan yang hebat. Hyuudi muncul dari langit, secara tak terduga tidak kalah dengan Raja Langit Kecil sebelumnya, memiliki kekuatan untuk menjadi nomor 1 di alam Dewa Surgawi. Dia benar-benar nomor 1? Senyum tipis muncul di sudut bibir Si Hao. Tentu saja. Bahkan jika kau mencari di seluruh 9 surga 10 bumi, akan sulit untuk menemukan seseorang yang dapat menandinginya di alam Dewa Surgawi. Banyak orang dari Akademi Abadi menanggapinya, penuh percaya diri pada Hyuudi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan perasaan terharu. Berapa banyak orang yang berani mengklaim diri mereka tak tertandingi di kolong langit dalam ranah kultivasi tertentu? Ada satu orang di hadapan mereka, seseorang yang diakui oleh semua orang di Akademi Abadi. Bahkan Raja Langit Kecil pun sangat memujinya. Baiklah, kalau begitu aku akan segera menjadi yang disebut nomor 1 di alam Dewa Surgawi, kata Si Hao. Tepat pada saat ini, labu tulang putih berkilau itu bergoyang, kabut abadi mengepul. Mulut labu terbuka, gerbang cahaya muncul. Sekelompok orang berjalan keluar. Orang-orang Akademi Suci tak lagi tinggal diam, semuanya pun keluar. Totalnya ada 40 hingga 50 orang, semua energi darah mereka melonjak, seolah-olah mereka adalah sekelompok naga dan burung phoenix prasejarah, sedikit berbeda dari aura Akademi Abadi yang menyendiri dan terpencil.
Orang-orang ini kuat dan bertenaga. Namun, tak lama kemudian, mereka kembali tenang, aura mereka terkendali. Semua sosok mereka menjadi tidak jelas, seolah-olah mereka adalah dewa dan iblis alami sejak langit dan bumi diciptakan, tubuh mereka menjulang tinggi di kehampaan. Wangsi juga ada di sana, karena ada bakat surgawi luar biasa dari Akademi Suci yang mungkin terhubung dengan keluarga Wang melalui pernikahan. Ketika tidak ada harimau di pegunungan, bahkan monyet pun mengaku sebagai raja. Seseorang dari Akademi Suci berkata sambil tertawa. Apa yang kalian semua coba katakan? Kepada siapa kalian mengerahkan itu? Orang-orang Akademi Abadi melotot marah, banyak dari mereka geram. Lupakan saja kebanyakan dari mereka yang mengolah metode dunia saat ini yang lebih suka untuk tetap tidak dikenal, bahkan di antara mereka yang mengolah metode kuno, tidak ada seorang pun di Akademi Abadi Anda yang dapat mengklaim gelar sebagai nomor satu di alam Dewa Surgawi. Seseorang dari Akademi Suci berkata dengan kejam. Semua orang langsung bangkit dengan gempar. Jika kalian tidak mau menerima ini, maka datanglah ke arena tingkat dewa dan bertarunglah. Mari kita lihat siapa yang nomor satu di alam Dewa Surgawi. Akademi Suci dapat dengan bebas mengirimkan para ahli untuk bertarung. Orang-orang Akademi Abadi berkata dengan dingin. Suasana langsung menjadi lebih tegang. Kedua akademi awalnya juga berdiri dalam posisi yang berlawanan, berusaha untuk menjadi yang teratas. Jika itu yang kalian semua inginkan, maka ini adalah pertarungan yang hebat. Kami datang ke lembaga Dewa Surgawi kali ini justru untuk bertukar pikiran dan berinteraksi. Seseorang dari Akademi Suci menjawab. Raja Langit Kecil, kau juga bisa maju dan bertarung. Kami tidak takut peraturan tidak akan memengaruhimu, kami akan tetap bertarung di alam Dewa Surgawi. Seseorang berteriak dari Akademi Suci. Kenapa tidak? Aku ingin sekali melihat seseorang yang bisa mengalahkanku, jawab Raja Langit Kecil dengan acuh tak acuh. Tanpa diduga, dia benar-benar akan bertindak. Heng, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya ada beberapa orang yang menghilang di zaman kuno, yang juga memiliki energi abadi, mampu mengalahkan kalian semua di alam Dewa Surgawi, apalagi Akademi Suci kita yang berkuasa. Orang-orang Akademi Suci berkata sambil tertawa dingin. Ayo, 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 kita akan bertarung habis-habisan. Kedua belah pihak marah, bersiap untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Hong! Arena yang sangat besar muncul di udara. Arena itu megah dan megah, kabut abadi ada di mana-mana. Jelaslah ada beberapa monster tua yang bangkit, langsung membawa arena, dan memungkinkan mereka bertarung. Cahaya warna-warni menyala, seseorang kini muncul di arena, tepatnya Si Hao. Ia dikirim oleh seseorang di atas sana. Sebelum ia sempat mengungkapkan apapun, ia dipaksa menjadi penantang. Pertempuran yang menentukan untuk menentukan siapa yang nomor satu di alam Dewa Surgawi. Seseorang berteriak dengan waspada. Itu karena ada teks-teks tulang yang terjalin di arena, akhirnya membentuk garis karakter ini. Mudah untuk melihat bahwa monster-monster tua kini memberi pertempuran besar ini sebuah sebutan, menggunakan kompetisi ini untuk melihat siapa yang nomor satu di alam Dewa Surgawi. Tak seorang pun menduga hal-hal akan berkembang seperti ini, bahkan para monster tua pun tidak mampu menahan diri, mendorong semua orang untuk bertukar petunjuk, melancarkan pertempuran hebat. Nomor satu di alam Dewa Surgawi, pertempuran jenis ini akan dilakukan di arena. Semua orang tahu bahwa ini pastilah suatu bentuk dorongan semangat, suatu pertunjukan kekuatan tiga lembaga besar, yang memperlihatkan kejayaan dan kecemerlangan mereka. Si Hao, tanpa diragukan lagi, menjadi pusat perhatian, orang pertama yang dikirim. Konflik awalnya terjadi antara dia dan Raja Langit Kecil, dan tidak ada pilihan selain bertarung. Sekarang, dia bahkan lebih langsung dibawa tepat sebelum badai. Tentu saja, karena dia sekarang ada di sini, dia tidak bisa lari. Namun, tidak perlu juga, karena dia akan memutuskan semuanya melalui pertempuran sejak awal. Benar-benar sombong. Dia maju lebih dulu untuk merebut gelar orang nomor satu di alam Dewa Surgawi, tetapi menurutku, dia akan segera dirobohkan. Seseorang berkata dengan keras. Orang-orang Akademi Abadiku belum juga naik, tapi dia sudah tidak sabaran, sungguh berani sekali. Seseorang mengejek. Tatapan Si Hao bagaikan kilat saat menyapu orang-orang itu, tidak mengambil hati kata-kata mereka. Itu karena dia hanya perlu berbicara melalui kekuatan, menentukan siapa yang benar-benar ada di arena.
Arena besar itu menghadirkan nuansa kuno, juga semacam kesuraman, yang tidak diketahui sudah berapa puluh ribu tahun keberadaannya. Arena itu sangat besar, cukup bagi mereka untuk bertarung sesuka hati. Daripada menyebutnya arena, lebih baik menyebutnya benua terapung. Tanahnya seluruhnya terbuat dari batu, garis-garis mengalir di permukaannya, dalam dan rumit. Ini adalah simbol-simbol Dao yang hebat, bahkan jika itu adalah batu biasa yang memiliki pola-pola terukir di atasnya, itu akan tetap cukup kokoh, apalagi menggunakan material khusus jenis ini. Mereka tidak perlu khawatir arena akan hancur, tidak perlu khawatir medan perang akan tidak stabil, semua orang bisa fokus bertarung dengan sekuat tenaga. Ini adalah medan perang yang disempurnakan oleh makhluk maha kuasa kuno, jadi pasti tidak akan hancur. Hati-hati! King Yi mengirimkan suara dari bawah, karena dia tahu bahwa Si Hao akan menghadapi lawan yang sangat menakutkan, pertempuran yang sangat berbahaya. Semua mata tertuju padanya, semua orang melihat ke arena. Kita benar-benar sampai pada situasi ini, 3 akademi akan bertarung dalam pertempuran hebat di sini. Mata indah Putri Yaoyu berkedip-kedip dengan cemerlang saat dia menatap arena. Dia tidak lagi mencoba menghalangi mereka untuk bertarung. Di sisi lain, di atas labu yang berkilauan, beberapa lusin orang berdiri berdampingan, di antaranya beberapa individu yang paling menakjubkan, selaras dengan Dao, seolah-olah mereka akan menghilang ke surga dan bumi. Wang Xi juga ada di sana, diperlakukan sebagai tamu terhormat. Ini adalah pemuda yang sebelumnya menentang keluarga Wang, yang memicu konflik? Seseorang bertanya. Wang Xi mengangguk dan berkata, benar. Kakak ipar tenang saja, tunggu saja aku bertindak. Dia pasti akan tersungkur, semua keributan yang ditimbulkannya akan segera hilang. Kata salah satu dari mereka. Wang Xi mendengus dingin, wajahnya yang cantik dan berbinar menampakkan ekspresi peringatan, jelas tidak menyukai sapaan seperti ini. Kakak ipar dan kakak laki-lakiku itu sudah bertunangan beberapa waktu lalu, jadi panggilan seperti ini tidak salah sama sekali. Kata orang itu sambil tertawa. Sebentar lagi, orang-orang kita akan bangkit dan mengalahkannya. Akademi suci kita berjalan di jalan yang ekstrim, terus-menerus melampaui batas, semua lawan yang hebat akan menjadi batu asah kita. Seseorang berkata sambil tersenyum. Meskipun Wang Xi tidak suka dipanggil dengan sebutan ini, dia tetap mengingatkan mereka, dengan berkata, Huang benar-benar bakat yang luar biasa, kultivasinya sangat tinggi, jarang bertemu lawan yang sepadan di antara rekan-rekannya. Semua orang yang memakannya akan membayar mahal untuk itu. Ada sosok samar yang tampak seperti dewa iblis yang keluar dari kekacauan purba, memancarkan semacam rasa kagum yang besar saat dia berkata, kakak ipar, kamu terlalu banyak berpikir. Kami akan menunjukkan kepada mereka siapa orang nomor 1 di alam dewa surgawi. Tepat sekali. Orang nomor 1 di alam dewa surgawi pastilah seorang makhluk muda yang agung dari akademi suci milikku. Kata orang lain dengan penuh percaya diri. Di arena, Si Hao berdiri sendirian, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wudi, apakah kau bersedia bertarung? Kata Raja Langit Kecil. Ia menatap ke arah pemuda yang berdiri di atas perahu daun kecil. Orang ini sungguh pantas untuk diajak bicara dengan serius. Tidak ada yang merasa aneh. Orang ini memang seorang jenius yang mampu mengubah langit. Seseorang yang menurut Raja Langit Kecil tidak lebih lemah darinya saat ia berada di alam Dewa Langit. Tidak apa-apa. Yudi mengangguk, lalu bergerak, segera melesat menembus angkasa, meninggalkan perahu kecil itu dan muncul di arena besar itu. Angin kencang bertiup. Dia mengenakan pakaian abu-abu, tubuhnya bertubuh sedang, penampilannya cukup biasa dan sederhana, tetapi ada temperamen yang mengintimidasi. Ketika energi abadi tersebar dari tubuhnya, dia tampak sangat mengancam. Akademi abadi persis seperti ini, ketika tenang, tubuh dan pikiran mereka semua tenang bagaikan danau spiritual, hanyut di dunia ini, tetapi begitu mereka meletus dengan kekuatan, mereka menebas kekosongan bagaikan pedang abadi, sangat menakutkan. Wajah orang-orang yang mengolah energi abadi sedikit menggelap, tidak tampan adalah sesuatu yang istimewa. Tubuh fisik Yudi sangat kokoh, ketika energi abadinya terkendali, dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Namun, Si Hao tahu bahwa ini adalah orang yang menakutkan, di dalam tubuhnya mengalir esensi spiritual, seolah-olah dia adalah seekor naga yang sedang tertidur. Kakak senior Yu, tolong tunjukkan pada kami pencapaian Dao abadi terhebatmu, cepat kalahkan dia.
Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang nomor satu di alam dewa surgawi? Siapa yang bisa dibandingkan dengan Yu Wudi? Uang dari lembaga dewa surgawi masih belum cukup. Kakak senior Yu, cepat putuskan pertempuran ini. Orang-orang Akademi Abadi berteriak keras, sangat percaya pada Yu Wudi, merasa bahwa tidak akan terjadi hal yang tidak terduga. Di mata mereka, mengalahkan Si Hao hanyalah masalah waktu. Sampai-sampai banyak orang mulai melakukan taruhan, berspekulasi berapa banyak jurus yang dibutuhkan Yu Wudi untuk mengalahkan Huang. Yu Wudi, yang wajahnya agak gelap, memancarkan cahaya dari matanya, dua garis cahaya putih keperakan melesat keluar dari pupilnya. Kedua garis itu tiba-tiba berubah menjadi dua burung phoenix perak, membawa api putih yang meluap-luap seperti langit saat mereka menyerbu Si Hao. Semua orang terkejut. Keduanya tidak saling bertukar sepatah kata pun, pertempuran besar dimulai begitu saja. Yu Wudi baru saja membuka matanya, namun pemandangan mengerikan seperti ini sudah tercipta. Ada angin kuno berwarna perak di pupilnya, pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Kekuatan Phoenix Surgawi! Seseorang berteriak kaget. Banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi sudah tahu bahwa Si Hao menghadapi sosok yang sangat menakutkan. Lawannya memurnikan kekuatan Phoenix Surgawi kuno ke dalam matanya, yang berarti bahwa tubuh fisiknya pasti lebih menakutkan. Boom! Kilatan guntur tampak menyambar dari kehampaan, membuat semua orang terguncang, tubuh mereka gemetar hebat. Si Hao menunjukkan, melepaskan serangan. Dua rantai dewa emas yang sangat menyilaukan melesat menembus langit seperti kilat, ini adalah teknik berharga Dewa Willow. Dua cabang menusuk mata Yu Wudi. Selain itu, sejumlah besar daun emas menari-nari di mana-mana seperti hujan lebat, membawa cahaya yang menyala-nyala saat turun di atas api berwarna putih yang tak terbatas. Di depan mata Yu Wudi, sejumlah besar pola muncul, membentuk Phoenix Surgawi seputih salju. Dengan kepakan sayapnya, kedua cabang emas itu terhenti, percikan api beterbangan ke segala arah. Yu Wudi, bunuh dia! Banyak orang dari Akademi Abadi berteriak, seolah-olah mereka sendiri yang berdiri di medan perang, seolah-olah merekalah yang bertarung. Mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran hebat yang paling intens dan mengasyikkan ini. Penonton langsung bersemangat, banyak yang berteriak-teriak, suasana menjadi sangat riuh, suasana menjadi ramai. Siapa yang membuat semua keributan ini, mengganggu lembaga ketuhanan surgawiku? Tepat pada saat ini, kilatan cahaya muncul dari kejauhan. Sebuah kapal perang besar tiba, muncul di sini. Orang-orang dari metode dunia saat ini dari lembaga Dewa Surgawi kembali. Mereka tidak menuju makam alam, tetapi ke tanah abadi lain untuk mencari peluang kelahiran kembali. Apa? Orang-orang dari dua akademi datang untuk menantang Si Hao. Ada orang-orang di kapal perang yang berteriak. Cao Yusheng, si kelinci kecil, Chang Gongyan, Feng Wu, gadis naga, Zhen Gu, Teng Yi. Ada banyak yang mengenal Si Hao, semuanya berasal dari 3.000 provinsi. Ada beberapa orang yang sebelumnya bertarung sengit dengannya, tetapi kini meninggalkannya untuk sementara. Bahkan si pupil ganda yang secara alami menentang Si Hao, kini mencibir, bersikap dingin terhadap Raja Langit Kecil, Yu Wudi, dan yang lainnya. Si Hao, kau harus menang. Apakah itu Phoenix Surgawi berwarna perak? Potong sayapnya dan bawa kembali untuk dipanggang, mari kita cicipi dagingnya yang lezat, teriak Cao Yusheng. Si gendut ini pasti tidak akan masuk Akademi Abadi, karena dia mengolah metode dunia saat ini, jadi itulah mengapa dia berteriak sekarang, tidak merasakan beban apapun, membuat orang-orang Akademi Abadi marah sampai mereka ingin segera menamparnya sampai mati. Dari mana orang ini datang? Segera mengatakan hal-hal keji seperti itu setelah muncul. Wahaha! Sayap ayam panggang memang yang terbaik. Aku ingin sekali mencobanya. Mata besar kelinci kecil itu membelalak saat dia berteriak. Hei, kelinci, bukankah kamu seorang vegetarian? Seseorang mengejek. Pergi ke neraka. Aku akan melemparnya. Kelinci kecil itu marah, mulai melemparkan kilin ke arah orang-orang. Ketika kedua akademi melihat pemandangan ini, mereka merasa sedikit pusing. Itu karena banyak dari mereka yakin bahwa ini adalah kilin asli. Astaga! Banyak orang berteriak kaget. Salah satu dari 10 orang yang kejam, pemuda kilin ini terlempar seperti karung, bahkan membuat orang-orang lembaga Dewa Surgawi sedikit pusing, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini terlalu mengejutkan.
Saudara Si, jika kau menang melawan Phoenix Surgawi itu, aku akan mengambil alih bulu-bulunya yang suci. Aku berencana untuk memurnikan kipas yang sangat berharga. Kelompok orang ini sama sekali tidak terkendali ketika mereka kembali, sama sekali tidak takut pada orang-orang Akademi Abadi. Itu karena tujuan mereka semua adalah Akademi Suci. Orang-orang Akademi Abadi sangat marah sehingga mereka melotot, kemarahan melonjak dalam diri mereka. Hong! Yuudi mengoperasikan teknik Phoenix sejati yang berharga. Lengannya bergerak, membubung tinggi ke langit. Cahaya putih yang menyilaukan muncul, api perak yang meluap-luap di langit meletus saat ia menukik ke arah Si Hao, kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Pada saat ini, waktu seakan membeku. Semua orang menutup mulut, menahan napas, semua kegaduhan menghilang. Mereka semua luar biasa gugup, memperhatikan dengan saksama serangan yang mengguncang dunia ini. Kemampuan ilahi agung Phoenix Surgawi yang tersohor kini menampilkan kecemerlangan paling memukau, menyerang dengan kekuatan penuh, menggerakkan matahari, bulan, gunung, dan sungai. Di sisi lain, Si Hao terbang ke langit untuk menghadapinya secara langsung. Kun Peng muncul, tubuhnya yang keemasan membawa pola-pola hitam, energi yin dan yang berputar-putar, membangkitkan kekuatan ilahi Dao yang besar. Boom! Kedua individu itu saling bertabrakan, seakan-akan ombak laut yang mengamuk menghantam pantai. Batu-batu menghantam awan, kekuatan ilahi dan cahaya suci di mana-mana, menyapu semuanya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mata semua orang terasa sakit menyengat, tidak dapat dibuka, bahkan darah mengalir keluar dari beberapa mata mereka. Tabrakan kali ini terlalu dahsyat. Phoenix berteriak mengguncang 9 cakrawala. Kun Peng melonjak 90.000 li. Dua burung ganas saling mencabik, pemandangan aneh yang mengerikan muncul, seolah-olah mereka telah tiba sekali lagi di era kuno abadi. Binatang buas bergerak, burung-burung suci menutupi langit. Mereka mencabik kosmos, menghancurkan bintang-bintang besar satu demi satu. Wilayah bintang hancur. Boom! 9 bulu dewa muncul di belakang Yuudi, semuanya cemerlang dan indah. Cahaya yang dilepaskannya membawa kekuatan ajaib. Seolah-olah bisa memberikan daging dan tulang baru bagi mereka yang berada di antara hidup dan mati, membuat energi vital mereka melonjak sekali lagi. Ini adalah kekuatan kelahiran kembali seekor burung Phoenix, tetapi pada saat ini, semuanya berubah. 9 bulu dewa berubah dari warna-warni menjadi hitam pekat seperti tinta, dan kemudian akhirnya berubah lagi, berubah menjadi 9 pedang dewa hitam, membawa energi mematikan. Kehidupan dan kematian berputar-putar, kekuatan kelahiran kembali berubah menjadi energi pembunuh. 9 pedang pembunuh Phoenix bagaikan pelangi yang melintasi matahari, tiba dengan cepat. 9 garis cahaya pelangi hitam menembus angkasa. Si Hao berdiri di dalam lautan petir, di sekelilingnya terdapat 9 senjata dewa besar, sebuah lonceng dao emas, pagoda penekan abadi berwarna hijau, labu ungu emas, bagua merah tua, dan senjata lainnya berbaris bersama, menghadapi serangan musuh. Boom! Seolah-olah langit dan bumi terbuka untuk pertama kalinya, kosmos pertama kali terbentuk. Energi kacau melonjak, samar-samar terdengar suara dewa dan iblis alam melolong dan meraung, para Buddha bernyanyi, Raja Iblis melantunkan mantra, pemandangannya aneh dan mengerikan. Semua jenis kekuatan ilahi melonjak di antara keduanya, hukum alam terjalin seperti jaring laba-laba. Yang satu bermandikan petir, seolah-olah kaisar petir terlahir kembali, yang lain berubah menjadi Phoenix Surgawi kuno. Keduanya saling bertarung, bertempur dalam pertempuran berdarah, saling mencabik, tubuh mereka berputar-putar. Kadangkala, kaisar petir menunggangi Phoenix Surgawi kuno, memperlakukannya seperti tunggangan, namun terkadang, Phoenix Surgawi kuno mencengkeram makhluk humanoid yang bermandikan petir dalam cakarnya, bersiap untuk mencabik-cabiknya. Ini adalah perebutan gelar nomor 1 di alam Dewa Surgawi. Keduanya bertarung dalam pertarungan yang menentukan di arena, kekuatan masing-masing di usia mereka mengejutkan masa lalu dan masa kini, jarang terlihat dari masa lalu hingga sekarang. Teriakan burung Phoenix bergema, melesat menembus emas dan membelah batu. Burung Phoenix Surgawi yang mempesona itu berguling-guling di langit, membawa api yang meluap dari surga, tubuhnya bergerak dengan ganas, terus-menerus melepaskan serangan ganas. Setiap inci tubuh Si Hao memancarkan cahaya listrik yang menyilaukan. Pada akhirnya, cahaya itu membentuk lautan petir, menghantam cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah ombak yang mengamuk menghantam pantai.
Mereka bertarung dari langit di atas hingga ke bumi di bawah, lalu bertarung dari tanah hingga kembali ke lapisan awan, saling bertikai, darah berceceran dari waktu ke waktu. Teknik berharga Kaisar Petir berhadapan dengan metode rahasia Phoenix Surgawi kuno, petir dan api saling beradu, sebuah kompetisi antara kemampuan ilahi terhebat. Keduanya bertarung sampai mereka benar-benar saling menempel, bermandikan darah saat mereka menyerang dengan ganas. Pertempuran itu sangat sengit. Ini adalah lawan paling menakutkan yang pernah dihadapi Si Hao, memaksanya untuk bertarung habis-habisan, tetapi dia masih terluka. Ada luka-luka kecil di tubuhnya, akibat tubuhnya yang terbelah. Seseorang harus memahami bahwa dagingnya kuat seperti emas suci. Ketika artefak sihir biasa menghantam tubuhnya, artefak itu akan hancur, namun sekarang, tubuhnya mengalami luka seperti itu. Si Hao sekarang tidak berbeda dari para kultivator tubuh terbaik. Perbendaharaan batin fisiknya terbuka, namun di bawah cakar tajam pihak lain, darah masih mengalir dalam aliran panjang. Harus dikatakan bahwa cakar Phoenix Surgawi terlalu menakutkan, tak terhentikan. Langit terus runtuh, seperti tahu di bawah cakar tajam Phoenix Surgawi, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ruang di sekitar mereka bahkan meledak setiap kali. Di bawah cakar tajam Phoenix Surgawi, area itu akan meledak. Berapa banyak orang yang bisa menahan kekuatan luar biasa semacam ini? Ketika orang biasa datang, mereka akan langsung tercabik-cabik oleh satu cakaran, tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping, tidak ada pertahanan yang mampu bertahan melawan serangan jenis itu. Semua orang tercengang. Huang yang tubuhnya dikenal sangat kuat ternyata terluka, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ekspresi orang-orang lembaga Dewa Surgawi menjadi serius. Mereka semua merasa bahwa Akademi Abadi itu dalam dan tak terukur, seperti kolam naga dan sarang burung Phoenix, tempat tinggal para jenius heroik yang tak tertandingi. Para murid yang dihasilkannya terlalu menakutkan. Tentu saja, semua orang dengan tajam memperhatikan bahwa Yuudi juga terluka, wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat, gumpalan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menahannya, tidak membiarkan darah mengucur keluar. Kenyataannya, dia sudah terluka. Boom! Si Hao menjadi penguasa lautan petir. Setiap tinjunya lebih ganas dari sebelumnya, lebih kejam dari sebelumnya, menghadapi cakar tajam Phoenix Surgawi secara langsung. Meskipun ada luka-luka kecil di dagingnya, darah mengalir keluar, dia masih kuat dan ganas. Kilatan petir menyambar beruntun demi beruntun, cahayanya luar biasa hebat, seakan-akan gunung runtuh. Cahaya tinju melonjak, menghantam lawannya. Akhirnya Yuudi tak dapat bertahan lebih lama lagi, terkena pancaran cahaya tinju itu hingga mulutnya mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya bergoyang maju mundur. Membunuh! Si Hao berteriak, suaranya bagaikan guntur, membuat kehampaan bergemuruh. Tinjunya menjadi semakin cemerlang, seolah-olah dua palu dewa akan menjatuhkan 9 langit dan 10 bumi. Yuudi tidak dapat menahannya lagi, terus-menerus batuk 5 suap darah, pemandangan yang sangat mengerikan, darah mewarnai langit menjadi merah. Tubuhnya bergoyang-goyang. Pada saat yang sama, 5 garis bekas cakaran muncul di tubuhnya, salah satunya hampir membuat tulang terlihat, samar-samar orang bisa melihat sedikit warna putih tulangnya. Cedera yang dialami mereka berdua tidaklah ringan, bisa dikatakan kedua belah pihak menderita dan tidak ada yang menang dalam pertukaran itu. Dalam sekejap, keduanya sudah bertukar 300 jurus, seimbang, tubuh mereka sama-sama terluka. Energi pembunuh ditarik, api yang berkobar keluar dari tubuh Yuudi. Kekuatan kelahiran kembali melonjak, luka-lukanya pulih dengan cepat. Esensi darah yang dibatukan mengalir kembali secara terbalik, masuk melalui kulitnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil napas, energi darahnya melonjak lagi, pulih. Bagaimana cara membunuhnya? Bagaimana cara mereka bertarung dalam pertarungan hidup dan mati? Dengan menguasai metode rahasia Phoenix Surgawi kuno, Yuudi secara alami tidak terkalahkan. Itu karena meskipun dia terluka, dia dapat segera pulih, segera memulihkan kondisinya, selalu mempertahankan kondisi puncaknya. Siapapun yang menjadi lawannya, mereka semua akan merasakan sakit kepala hebat, sulit bagi mereka untuk melihat bagaimana mereka bisa menang. Riak-riak emas melonjak. Di depan mata semua orang yang terkejut, Si Hao juga mengalami perubahan, pohon willow setinggi 1 kaki muncul di atas kepalanya, seluruh pohon tampak seperti terbuat dari emas.
Setiap cabang berwarna emas, tunas-tunas lembut yang menutupinya juga seperti ini. Saat ini, mereka menyerap energi esensi dari 9 surga, dengan cepat mengisi ulang dirinya sendiri. Hah! Banyak orang membelalakan mata karena terkejut. Pohon kecil setinggi 1 kaki itu melahap esensi langit di atas dan bumi di bawah. Akarnya hinggap di Sihau, menjangkaunya, dan juga memungkinkannya untuk pulih seketika. Ini adalah teknik berharga Dewa Willow, kemampuan bawaannya. Tidak hanya dapat menghasilkan rantai emas ilahi yang teratur, tetapi juga dapat digunakan untuk mengobati luka. Kenyataannya, ketika Sihau pertama kali mempelajari teknik berharga ini, makna sejati pertama yang harus ia pahami adalah kehidupan, menggunakannya untuk memahami unsur-unsur umur panjang di langit dan bumi ini, untuk melampaui yang di atas. Hanya saja, dia selalu bertarung, jadi dia lebih sering menggunakan aspek ofensif dari kemampuannya. Semua orang ketakutan. Keduanya bertarung sampai sejauh ini, energi darah mereka sudah agak berkurang. Namun sekarang, mereka berdua kembali bersemangat sekali lagi. Seni Surgawi 9 Revolusi. Tepat pada saat ini, Yuudi mengeluarkan geraman rendah. Dia menunjukkan sejenis seni surgawi, yang reputasinya sebelumnya mengguncang era agung kuno abadi, memiliki reputasi yang termasyur, dikenal sebagai salah satu seni surgawi yang paling kuat. Raungan rendah semacam ini adalah sejenis mantra yang dapat mendukung kekuatan rahasia seni surgawi, sehingga menjadi lebih kuat. Pada saat itu, langit dan bumi berputar 9 kali, seluruh dunia terbalik, hendak menghancurkan Sihau di bawahnya. Banyak orang berteriak kaget. Bukankah seni surgawi legendaris ini hilang karena warisan? Seni ini hilang di negeri asing, teks rahasia yang dibawa pergi oleh musuh yang tidak dapat dikalahkan. Mereka tidak pernah menyangka akan melihatnya lagi hari ini. Semua orang menghela nafas, Akademi Abadi ternyata hebat juga. Sungguh mengejutkan, bahkan berhasil menemukan kembali jenis seni surgawi yang tak tertandingi yang telah lama hilang dalam warisan, dan membawanya kembali ke cahaya. Saat ini, banyak orang yang pikirannya sedang bergejolak, tekad mereka untuk masuk ke Akademi Abadi semakin kuat. Mereka pergi ke sana untuk mempelajari teknik, melanjutkan studi mereka. Yang disebut 9 revolusi itu menjungkir balikan langit dan bumi, menyelesaikan 9 revolusi, menghancurkan semua makhluk yang tersegal di dalamnya, memadamkan semua kehidupan, benar-benar metode yang tak tertandingi. Sihau bagaikan perahu kecil di lautan badai, yang bisa terbalik kapan saja, hancur berkeping-keping. Seluruh keberadaannya tersegal di dalamnya, siap untuk dihapus. Banyak orang berteriak kaget. Ekspresi Qing Yi, Gu Jianyun, si kelinci kecil, Cao Yusheng, Feng Wu, dan yang lainnya berubah. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, seni surgawi 9 revolusi tak tertandingi. 6 reinkarnasi Dao. Saat langit dan bumi terbalik, dunia pun terbalik, Sihau yang berada di dalam ruang tertutup melepaskan teriakan ringan, menampilkan seni surgawi miliknya. 6 gerbang misterius terbuka di kehampaan. Boom! Dunia ini seolah telah mengalami beberapa celah yang terbuka, semua kekuatan penghancur disalurkan masuk, mengalir ke dalam 6 gerbang misterius. Kemudian, tangan Sihau bergerak, ke-6 gerakan tangan itu sangat rumit, terus-menerus tergantung. Kemudian, dengan goncangan hebat, jejak sihir itu diarahkan ke Yuudi. Pada saat itu, kekuatan rahasia yang ditelan oleh 6 gerbang misterius itu mengalir sepenuhnya secara terbalik, menghantam Yuudi yang sedang memperagakan seni surgawi 9 revolusi. Kekuatan itu mengamuk dan melonjak seperti sungai besar, seolah-olah aliran air gunung sedang menderu, menelan langit, menenggelamkan surga. Pikiran semua orang bergetar ketika mereka melihat ini, banyak ekspresi mereka berubah. Dia benar-benar menetralkan seni surgawi 9 revolusi dengan mudah. Itulah 6 reinkarnasi Dao. Seseorang menghela napas, bahkan monster tua yang diam-diam menonton pun tergerak. Itu karena seni surgawi kuno ini terlalu terkenal, memiliki sejarah kuno, salah satu kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Di era agung kuno abadi yang penuh darah dan kekacauan, pengguna seni surgawi ini membunuh hingga 9 langit diwarnai merah, 10 bumi berubah warna. Para ahli asing dipotong seperti daun bawang, dibasmi satu persatu. Ada desas-desus bahwa alasan mengapa alam kuno masa lalu diledakkan menjadi 9 langit dan 10 bumi terkait dengan kekuatan 9 reinkarnasi Dao.
Dapat dikatakan bahwa di bagian akhir dari era besar terakhir, kemampuan ilahi agung 9 Dao reinkarnasi menghasilkan hasil pertempuran yang luar biasa tak tertandingi, membunuh tanpa henti, menyapu bersih musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Seperti yang diduga, keenam gerbang misterius itu menghentikan serangan yang datang, lalu mengirimkan kembali kekuatannya, mengamuk dengan dahsyat, terlebih lagi sangat cerdik saat menyerang lawan. Yuudi sekali lagi menggunakan serangan surgawi untuk menghentikan serangan ini. Tubuhnya terhuyung-huyung, lalu dia berteriak, "Hancurkan!" Langit dan bumi yang berputar hancur berantakan, kekuatan rahasia yang menyapu kembali tersebar, menyerbu ke dalam surga yang tak berbatas. Ini baru putaran pertama, masih ada 8 putaran lagi. Dengan setiap putaran, kekuatan langit dan bumi akan semakin meningkat, jadi mari kita lihat bagaimana kamu menanganinya, kata Yuudi dingin. Pakaian perangnya berkibar-kibar. Meskipun tubuhnya sedang, penampilannya biasa saja, saat ini, dia seperti dewa perang, memiliki keagungan yang tak tertandingi. Seni surgawi 9 revolusi bergerak maju mundur dan kini sepenuhnya ditampilkan olehnya, sangat kuat, membuat semua orang ketakutan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama hancur menjadi debu. Revolusi kedua? Siha berkata pelan, matanya cerah dan jernih. 6 reinkarnasi Dao juga memiliki banyak interpretasi. Kedua tangannya menyatu, gerakan tangannya terus berubah, dalam sekejap itu memperlihatkan nasib umat manusia. 6 reinkarnasi kehidupan Dao muncul, seolah-olah akan mengirim satu ke dalam reinkarnasi. 6 gerbang itu menyatu menjadi satu, membentuk pusaran, yang hendak menghisap Yuudi, membuatnya memasuki reinkarnasi hidup dan mati, 6 kematian dan kelahiran kembali Dao. Itu adalah alam kuno yang kabur, bahkan sang pendiri tidak yakin apakah jenis reinkarnasi itu dapat terus ada, tetapi jika digunakan untuk membunuh, itu sudah cukup. Warisan aula tertinggi ditemukan olehnya. Apakah dia ditakdirkan untuk merebutnya? Ini datang dari para kultivator dari 3.000 provinsi, mereka merasa sangat terkejut. 2 orang saling bentrok, bertempur di pertempuran puncak. Di antara mereka, kekuatan ilahi berkecamuk, hukum alam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, rantai tatanan ilahi terjalin menjadi sebuah jaring, hukum alam yang menyelimuti langit membentuk matahari, bulan, dan bintang. Tempat ini menjadi dunia Dao alami, tatanan alam, dan hal-hal lain yang membentuk aliran bintang kosmos. Kemudian, mereka terus-menerus berbenturan, bintang-bintang besar meledak, komet terbang melintasi langit, konfrontasi hidup dan mati yang hebat. Keduanya bertarung, terus-menerus menjalankan seni surgawi kuno. Akhirnya, mereka berubah menjadi daun, menjadi burung dan binatang buas, dan kemudian semuanya terus meletus, berevolusi lagi, daging dan darah musnah, lalu beregenerasi sekali lagi. Ini adalah pertarungan yang sangat menentukan di puncaknya. Ketika ia bertarung sampai sejauh ini, bahkan Si Hao sendiri memasuki hukum alam 6 reinkarnasi Dao, sementara Yuudi juga tenggelam dalam dunia 9 revolusi. Akibatnya, mereka terus bereinkarnasi menjadi daun, burung, dan binatang buas, lalu terus-menerus diledakkan hingga berkeping-keping. Tubuh mereka tertusuk, mengandalkan kekuatan kelahiran kembali dan metode rahasia Dewa Willow untuk pulih. Kalau tidak, mereka berdua akan dikubur di sini. Apakah ini nyata? Apakah mereka bereinkarnasi, mati lalu terlahir kembali? Seseorang berkata sambil gemetar. Itu hanya kejadian yang tidak biasa, tidak benar-benar terjadi. Namun, tubuh mereka terus-menerus mengalami kerusakan serius, sampai-sampai daging mereka hancur. Seseorang yang mengerti apa yang sedang terjadi berkata. Setelah suara keras terakhir, mereka berpisah. Tubuh mereka berlumuran darah saat mereka terhuyung mundur, keduanya terluka parah. Kemudian tempat ini menjadi sunyi, senyap, tak seorang pun berbicara sepatah kata pun, mata terpaku ke arena. Ao! Tiba-tiba, Yuudi meraung ke langit, rambutnya berdiri tegak, tubuhnya membengkak, berubah menjadi binatang buas purba. Penampilannya berubah total, membuat orang sangat khawatir. Itu karena aura yang dilepaskan dari tubuhnya terlalu menakutkan, tidak dapat dipercaya. Ini adalah binatang buas, yang ganasnya sampai membuat siapapun menggigil dalam hati, ganasnya sampai auranya meluap ke surga. Kepalanya mirip serigala, tetapi sepasang tanduk banteng abu-abu kuno yang besar tumbuh di atasnya. Selain itu, ada mata vertikal di antara alisnya, membuatnya tampak sangat buas.
Sisik-sisik hitam menutupi tubuhnya, sisik-sisik ini padat dan dingin, berkilauan seperti emas hitam, dan ada rambut panjang yang menjulur keluar di antara sisik-sisik itu, rambutnya berwarna merah tua seperti darah, panjangnya setengah meter. 9 ekor tumbuh di belakangnya, di ujung setiap ekor terdapat kepala binatang buas yang tampak seperti kepala naga, menyeramkan dan menakutkan. 9 Netherworld. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Salah satu dari 10 dewa jahat yang legendaris. Semua orang bersorak kegirangan, semuanya sangat terguncang. Salah satu dari 10 makhluk ganas, 9 Netherworld Dao. Makhluk itu berkepala serigala, di antara alisnya terdapat mata vertikal yang memancarkan cahaya ganas. Tanduk banteng abu-abu besar bertengger di kepalanya, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas dan bulu merah, 9 ekor aneh juga ada di belakangnya. Ao. Ia mengeluarkan suara gemuruh, niat membunuh membuat semua orang ketakutan. Kemudian ia melompat ke udara, melemparkan dirinya ke arah Si Hao, kecepatannya terlalu cepat. Kelima jari Si Hao terbuka, logam kayu air api tanah, kilat dewa 5 elemen meletus, terkonsentrasi ke arah binatang aneh yang sangat menakutkan ini, menyerang dengan kekuatan penuh, kilat menyambar dengan cemerlang. Peng! Ini adalah 9 Netherworld Dao yang menakutkan, bulu merah sepanjang setengah kaki di tubuhnya berdiri tegak, secara tak terduga menghancurkan semua arus listrik, menyebarkan petir. Ini terlalu mengejutkan. Petir adalah hukuman yang diberikan surga, biasanya paling sulit untuk dihadapi, banyak makhluk kuat dipaksa untuk melawannya secara langsung, namun makhluk ini dengan mudah menetralkannya. Benar-benar layak menjadi 9 Netherworld Sao, salah satu dari 10 setan paling terkenal. Hou, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, arena pun bergetar, hampir jatuh dari langit. Binatang purba ini terlalu ganas, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Saat mulutnya terbuka, taringnya yang seputih salju berkedip-kedip dengan cahaya yang dalam dan dingin, seolah-olah belati muncul satu demi satu. Selain itu, riak hijau ditembakkan dari mulut serigalanya, kekuatannya tak terhentikan, menghancurkan ruang. Semua orang ketakutan. Raungan seperti ini bahkan lebih dahsyat daripada auman singa atau teriakan banteng yang biadab, bahkan menyebabkan darah mengalir keluar dari telinga orang-orang yang berada di luar arena, mengguncang mereka hingga hampir pingsan. Ini tetap saja hasil setelah melewati simbol-simbol pelindung arena. Atau akibat yang ditimbulkannya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan, pasti banyak orang yang hancur berkeping-keping oleh gelombang suara itu. Si Hao juga melepaskan teriakan ringan, mantra teknik rahasia Kaisar Petir. Mulutnya melepaskan cahaya petir, suara guntur, riak-riak perak menyebar, menghantam raungan Ao, ledakan hebat meletus di antara mereka berdua. Gelombang suara saling bertabrakan, bertahan dalam waktu yang sangat lama. Langit dan bumi bergemuruh karena suara. Pada saat itu, Si Hao bangkit, seperti naga sejati saat ia bergerak di langit, melewati area kekacauan. Ia menghasilkan jejak tinju Kunpeng, lalu menghantamkannya ke 9 Netherworld Ao, mengambil inisiatif untuk menyerang. Tinju-tinju itu seperti dua matahari kecil, melepaskan cahaya warna-warni yang paling cemerlang. Mereka menghantam dengan dahsyat, angin yang dihasilkan oleh tinju-tinju itu sudah merobek ruang. 9 Netherworld Dao meraung, semua rambut merah yang menutupi tubuhnya berdiri tegak seperti jarum, sepasang tanduk banteng abu-abu besar di kepalanya melepaskan cahaya redup. Ia melompat keluar, menyerang Si Hao. Tinju Si Hao menghantam tanduk banteng itu, suaranya membelah langit dan bumi, benar-benar memekakkan telinga. Percikan api beterbangan ke segala arah, seolah-olah bintang jatuh beterbangan di langit satu demi satu. Pada saat ini, Si Hao merasakan sakit yang menyengat dari jari-jarinya. Tanduk banteng ini terlalu kuat, darah mengalir keluar dari tinjunya. Ini adalah pertama kalinya tinjunya mengalami kerusakan akibat benturan langsung. 9 Netherworld Dao meraung, tubuhnya terguncang. Namun, tanduk bantengnya masih tidak terluka, karena itu adalah bagian tubuhnya yang paling kuat. Tubuhnya masih bergerak mundur, tidak mungkin tidak akan mengalami kerusakan apapun setelah dipukul oleh tinju Kunpeng. Darah mengalir balik, luka di tangan Si Hao sembuh. Itu hanya luka daging, tidak melukai tulangnya. Mata 9 Netherworld Dao membelalak. Ketika ia melihat bahwa ia tidak dapat menghancurkan tulang tangan Si Hao, ia menjadi semakin ganas, meraung ke langit, suaranya membuat orang merasa seperti akan meledak.
Kedua tanduknya seperti bilah surgawi, melompat ke arah Si Hao sekali lagi. Bulu-bulu emas melayang di sekitar Si Hao, memenuhi langit. Bulu-bulu itu berubah menjadi pedang dewa satu demi satu, menebas 9 Netherworld Dao. Selain itu, 2 pusaran emas muncul, satu di setiap kepalan tangan. Teknik riak pusaran emas dari metode Kunpeng, mencoba melahap dan menghancurkan kedua tanduk itu. Percikan api beterbangan ke segala arah. Sisik hitam 9 Netherworld Dao berkelap-kelip, kekuatan pertahanannya mencengangkan, menciptakan penghalang cahaya berwarna hitam, menghentikan pedang bulu emas itu. Terlebih lagi, saat ini, di belakangnya, 9 ekor menusuk pada saat yang sama, seolah-olah mereka adalah ekor kalajengking, cepat dan ganas. Ekor-ekor ini jauh lebih menakutkan daripada ekor kalajengking, karena setiap ekor memiliki kepala naga, jahat dan menakutkan. Pada saat ini, 9 kepala naga itu semua membuka mulut mereka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin, menggigit Si Hao. Mereka terlalu cepat, dengan jarak yang sangat dekat di antara mereka berdua, tidak ada cara untuk menghindar. Si Hao mengeluarkan gerutuan, mendukung satu-satunya jalan surgawinya. Di bawah suara, peng, kepala 9 ekor itu menggigit layar cahaya jalan surgawi yang cemerlang itu. Teriakan naga bergema, ruang di sekitarnya runtuh. Itu benar-benar 9 Netherworld Dao. Astaga! 9 kepala naga di ekornya bukan hanya untuk pamer, mampu melahap ahli yang tak tertandingi. Seseorang berteriak keras. Sebelumnya mereka curiga, tetapi sekarang, mereka yakin. Konon katanya, begitu 9 ekor ini muncul, semua raksasa akan dipaksa mundur. Seakan-akan ada kekuatan 9 naga, yang mampu melahap bintang-bintang, memakan ahli yang tak tertandingi, dan mencabik-cabik makhluk abadi. Si Hao terkejut, kepala naga di 9 ekor itu terlalu menakutkan, hampir mampu menghancurkan satu-satunya jalan surgawinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia yakin, kalau orang lain, tanpa perlindungan dari satu lorong surgawi, kalau tubuhnya digigit di 9 tempat berbeda, pasti tubuhnya akan tercabik-cabik. Hal ini membuat ekspresinya berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa 9 Netherworld Dao begitu kuat, layak menjadi 10 makhluk ganas yang kuat. Akan tetapi, ini jelas bukan 10 setan masa lalu, melainkan keturunannya. Tidak jauh dari sana, ekspresi Lu Tuo, Yao Yu, dan yang lainnya berubah, merasakan bahaya mematikan dari 9 ekor itu. Mereka kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk mencabik makhluk muda tertinggi dengan 3 untai energi abadi. Jika seseorang tidak memiliki apapun yang disimpan, kartu truf lainnya, akan sangat sulit untuk bertahan melawan kemampuan ilahi Ao dari 9 Netherworlds. 9 Netherworld Dao terlalu kuat. Yudi ternyata adalah seorang 9 Netherworlds Ao, sungguh tidak menyangka hal ini. Seseorang berkata sambil mendesah. Tubuh Si Hao bergetar. Satu-satunya lorong surgawi bersinar, meledak seperti matahari, memaksa 9 kepala itu mundur untuk sementara, merebut kebebasan sekali lagi. Membunuh. Si Hao menggunakan kecepatan Kunpeng yang ekstrim, petir juga mulai berputar di sekitar tubuhnya, menembus kecepatan ekstrim. Dia mengitari 9 Netherworld Dao, menyerangnya. Kenyataannya, kecepatan Ao dari 9 Netherworld tidaklah lambat. Kedua cakarnya saling menyerang, tanduk banteng membelah angkasa. Petir saling bersambung, 9 ekor menjulang ke angkasa, tabrakan hebat terjadi terus-menerus. Mereka bertarung dalam jarak dekat, darah berceceran dari waktu ke waktu. Pertarungan itu sangat menegangkan. Seiring berjalannya waktu, 1.500 jurus telah dipertukarkan dalam pertempuran hebat ini. Bagi Si Hao, ini adalah pertarungan yang sengit, sangat sedikit yang mampu memaksanya sampai sejauh ini. Pihak lain terlalu kuat, sulit dibunuh, kekuatan hidupnya mencengangkan. Si Hao mengeluarkan cakar Ao, sementara itu, tinjunya sendiri juga menghantam tubuh Ao 9 Netherworlds, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Selama pertukaran ini, di bawah dukungan 9 ekor, cakar Ao itu akhirnya mencapai satu-satunya lorong surgawi, meninggalkan luka berdarah di tubuh Si Hao. Tinju Si Hao juga menghantam pihak lain hingga rambut merahnya rontok, beberapa sisik hitam berguguran. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Si Hao benar-benar terkejut. Kekuatan pertahanan sisik hitam lawannya terlalu mencengangkan, benar-benar menghentikan tinjunya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan dihantam oleh tinjunya.
9 Netherworlds AO, sisiknya tidak jelas, seakan terbuat dari emas abadi kegelapan, sulit untuk dihancurkan. AO. 9 Netherworld AO menjadi gila. Tinju Si Hao menghantam kepalanya, kali ini menghindari tanduk banteng. Ia sangat kesakitan hingga kepalanya terasa seperti akan terbelah. Mengikuti suara gemuruh yang membelah langit, bukan hanya kepala Ao-nya yang menyerbu ke depan, bahkan kepala di 9 ekornya pun seperti ini, akhirnya menerobos penghalang basage surgawi Si Hao untuk pertama kalinya. Darah memercik keluar, 9 kepala naga menggigit anggota tubuh Si Hao, pinggang, dada, dan area lainnya, totalnya ada 9 tempat, dan mencabik-cabiknya dengan ganas, ingin langsung mencabik-cabiknya dan mewarnai langit dengan darah. Surga! Banyak orang berteriak kaget. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Mereka membelalakan mata karena terkejut, menyaksikan pertempuran ini dengan gugup. Sementara itu, ekspresi Qing Yi, Cao Yusheng, Gu Jianyun dan yang lainnya juga berubah. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, merasa seperti akan mati lemas. Si Hao benar-benar mungkin mati di sini. Semua orang tahu betapa menakutkannya 9 Netherworld AO. Begitu seseorang digigit oleh 9 kepala itu, mereka akan langsung tercabik-cabik dan langsung terpotong-potong. Dia sudah selesai, era Huang sudah berakhir, akan segera dihancurkan oleh 9 Netherworld AO. Dia pasti akan mati. Keganasan 10 setan benar-benar tak tertandingi. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi merasa seperti tidak bisa bernapas. Sementara itu, orang-orang dari Akademi Abadi terkejut. Dengan pertempuran yang mencapai tahap ini, mereka telah lama menjadi khawatir. Sekarang, hasil yang membuat mereka puas akhirnya muncul. Sedangkan untuk orang-orang dari Akademi Suci, ekspresi mereka serius, merasakan tekanan yang besar. 9 Netherworld AO itu tidak mungkin dikalahkan. Hah! Tiba-tiba, kerumunan merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Si Hao menderita luka serius, darah mengalir deras dari tubuhnya, dagingnya hampir terkoyak oleh 9 kepala, kondisinya sebenarnya sudah stabil kembali. Selain itu, lapisan riak menyebar, mengunci 9 kepala di sana, siap menghancurkannya. Itulah satu-satunya jalan surgawi. Tidak, dia memancing lawannya, sengaja menyebarkan lorong surgawi, lalu tiba-tiba memperlihatkannya lagi. 9 Netherworld AO terjebak. Seseorang berteriak kaget. Itu sebenarnya bukan situasi kematian yang tak terelakkan, melainkan karena motif tersembunyi. Si Hao meletus dengan kekuatan penuh, teknik-teknik berharga melontarkan rentetan demi rentetan, dari kekuatan kunpeng hingga petir, lalu ke tinju reinkarnasi dan yang lainnya, semuanya menghantam 9 Netherworld AO. Ah! 9 Netherworld AO berteriak, 3 dari 9 ekor yang terpenjara patah, dan kepala Ao-nya terkena pukulan dari sebuah tinju. Akhirnya ia pecah setelah mempertaruhkan segalanya, darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Si Hao mengikutinya, mengeluarkan sepenuhnya kartu trufnya, ingin mengakhiri pertempuran ini di sini. Namun, Ao dari 9 Netherworlds benar-benar sangat kuat, bahkan mampu menstabilkan tubuhnya. Ia sangat marah, rambutnya berwarna darah berdiri tegak, banyak sisik hitam terpisah, berubah menjadi bilah-bilah hitam yang berterbangan. Mereka terbang kemana-mana, menghancurkan kehampaan, mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan ini. Ini adalah perjuangan yang menyedihkan. 9 Netherworld AO mencoba untuk pulih dari kerugiannya, perlahan-lahan memulihkan energi vitalnya, tidak terpukul. Ia menggunakan kekuatan kelahiran kembali burung Phoenix, mencoba meregenerasi ekor yang patah itu. Ia masih sangat ganas. Namun, selama proses ini, tubuh Si Hao digigit di 9 area, juga mengalami luka serius. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak tidak semudah itu, darah mengalir kemana-mana dari tubuh mereka. Dalam sekejap mata, kedua individu itu mencapai 3.000 jurus, membuat semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, mereka seimbang, pertempuran di puncak, pertempuran makhluk muda tertinggi. Riak-riak emas naik dan turun, cabang-cabang pohon willow emas naik dan turun di sekelilingnya. Kemudian, segudang rantai tatanan ilahi tercipta, mengalir keluar. Semua orang tahu bahwa saat terakhir telah tiba. Konsumsi kedua belah pihak terlalu parah. Kekuatan kelahiran kembali tampak seperti dapat memulihkan tubuh, tetapi mereka masih harus membayar harga yang mahal. Sekarang setelah mereka bertarung sejauh ini, mereka berdua kelelahan, kemenangan dan kekalahan akan segera diputuskan. Hong!
Rantai ilahi yang tercipta melalui teknik Dewawi Lowu melilit 9 Netherworld Dao untuk menyempurnakannya. Kelahiran kembali Phoenix dari kematian, api dunia bawah yang tak berujung. 9 dunia bawah Hao meraung. Api hitam meluap dari surga, membakar semua rantai tatanan ilahi emas. Hong! Sebuah ledakan hebat terjadi di antara mereka, suara gemuruh terus-menerus terdengar. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar. Mata vertikal di antara alis 9 Netherworld Dao tampak cemerlang. Seberkas cahaya melesat keluar dan menghantam Si Hao, menembus, kekuatannya tak terbatas, membawa energi kematian yang luar biasa. Itu. Mata kematian. Seseorang berteriak kaget. 9 Netherworld Dao ternyata sangat tangguh, bahkan dia mampu mengembangkan mata kematian, satu tatapan yang mampu mengakhiri hidup seseorang, membunuh mereka tanpa terasa. Bahkan tidak perlu lagi dijelaskan jenis cahaya yang terbang keluar dan langsung mengenai seseorang. Yang lain masih mengira bahwa itu hanyalah mata surgawinya saja yang terbuka, tidak pernah menyangka dia benar-benar telah memurnikan mata kematian. Jenis kemampuan dewa hebat ini benar-benar menggemparkan dunia, tetapi 9 Netherworld Dao sebelumnya menyembunyikannya, baru tiba-tiba melepaskan serangan ini sekarang ketika kekuatan kedua belah pihak telah habis. Gerakan ini dapat dikatakan sebagai pukulan yang mematikan. Huang akan dikalahkan. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Dia pasti akan jatuh. Seseorang berkata dengan dingin. Hong. Di dalam tubuh Si Hao, sebuah pusaran muncul, secara tak terduga membungkus seberkas cahaya itu. Ini adalah efek dari kemampuan ilahi reinkarnasinya. Pecahan-pecahan waktu beterbangan, seolah-olah membuat waktu mengalir terbalik. Kemudian, bagian dalam tubuh Si Hao bersinar, kekuatan reinkarnasi dan teknik Dewawi Lowu saling terjalin, memaksa seberkas cahaya itu keluar. Reinkarnasi. Si Hao berteriak. Metode reinkarnasi meletus, teks-teks tulang terkonsentrasi saat melesat keluar, semuanya meledak di 9 Netherworld Dao. Kali ini, jenis ketiga dari kemampuan ilahi anehnya sangat aktif, meningkatkan kekuatan reinkarnasi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan dunia waktu yang mengejutkan. Peng! 9 Netherworld Dao segera terbang keluar, terus-menerus berteriak. Ia menyusut, pada akhirnya berubah menjadi satu kaki panjangnya, tampak seperti anak anjing kecil. Dong! Kaki Si Hao menginjak tanah, menghancurkannya, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Ia terus-menerus meronta. Kami mengakui kekalahan kami, mohon berbelas kasihan. Banyak orang dari pihak Akademi Abadi segera berteriak. Pertarungan ini sangat sengit, bahkan melibatkan lebih dari 3.000 jurus, sungguh sangat mencengangkan. Si Hao tidak punya pilihan selain menghadapi pertarungan ini dengan sangat serius. Sungguh tidak ada kekurangan bakat luar biasa di 9 langit 10 bumi. Semua orang di Akademi Abadi berteriak kaget, tangan mereka bergerak-gerak, berteriak agar dia berhenti. Mereka semua sangat khawatir, takut Si Hao akan langsung menginjak-injak 9 Netherworld Dao sampai mati. Jika itu terjadi, kerugiannya akan terlalu besar. Tidak seorang pun menyangka pertempuran akan berakhir seperti ini. Ao 9 Netherworld yang mengerikan, seekor binatang buas yang terkenal kejam, kini seperti anak anjing kecil, panjangnya hanya 1 kaki. Seluruh tubuhnya meliuk-liuk, terus-menerus menyalak, ingin berjuang melepaskan diri, tetapi setelah terkena serangan terkuat Si Hao, ia berubah kembali ke bentuk masa kecilnya. Makhluk itu memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa, tetapi sekarang, ia tidak dapat menunjukkannya dengan kekuatan penuh sama sekali. Tidak ada makhluk yang sekuat itu saat mereka masih muda, tetapi garis demi garis tanda tergores di lantai arena. Adegan ini membuat banyak orang terguncang. Bahkan 9 Netherworld Dao yang masih muda pun sekuat ini. Orang harus tahu bahwa arena itu dipenuhi dengan pola perlindungan. Bahkan dalam kondisinya saat ini, ia masih dapat mencabik-cabik binatang buas dengan 1 cakarnya. Ao, 9 Netherworld Dao meraung marah, tidak mau menerima hasil ini. Seseorang yang sekuat dia, memegang gelar nomor 1 di alam Dewa Surgawi dalam Akademi Abadi, akhirnya menderita kerugian besar di sini, diinjak-injak di bawah kaki orang lain. Penghinaan macam apa ini? Si Hao menundukkan kepalanya untuk melihat binatang buas ini. Sikapnya sedikit berubah, sedikit rileks. Pertarungan ini benar-benar sangat sulit, luka-luka yang dideritanya tidaklah ringan. Si Hao mengerahkan tenaga di bawah kakinya.
Seluruh tubuh Hao dari 9 Netherworlds langsung bergetar, luka-lukanya terus-menerus terbuka, darah berceceran keluar, mengalami kerusakan yang sangat serius. Si Hao jelas tidak ingin bertarung lagi dengan binatang buas abnormal yang ganas ini setelah kekuatan reinkarnasinya tersebar. Sekarang, dia langsung melucuti kekuatan tempur terbesarnya. Berhenti! Wajah banyak orang dari Akademi Abadi memucat, berteriak beberapa kali, tetapi Huang tidak memperhatikan mereka, tetap mengambil tindakan, membuat mereka merasakan gelombang kepanikan. 9 Netherworld Dao adalah tokoh kunci Akademi Abadi, murid kedua Tetua Agung, sekaligus murid terakhirnya, kekuatannya luar biasa, salah satu kekuatan kunci dalam pertempuran di masa depan. Dia sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan. Namun sekarang, bantuan pasti tidak akan datang tepat waktu. Jika ada yang bergegas datang, mereka mungkin akan membuat Huang bertindak, langsung menginjak-injak 9 Netherworld Dao sampai mati. Si Hao tidak memberikan pukulan mematikan, karena semua monster tua sedang menonton. Sementara itu, para tetua lembaga Dewa Surgawi bahkan lebih banyak mengirimkan suara untuk memperingatkannya agar tidak membunuh makhluk ini, atau akan ada masalah besar. Si Hao tentu saja menurut. Meskipun mereka berdiri di pihak yang berbeda, memicu konflik, bahkan bertarung sambil berlumuran darah, pada akhirnya, mereka berdua tetap berasal dari 9 langit 10 bumi. Mereka harus melawan musuh bersama di masa depan. Ia mengangkat kakinya, mengangkat binatang buas yang menyerupai anak anjing itu, lalu dengan kuat menjepit titik-titik vitalnya dengan tangannya yang besar untuk mencegahnya tiba-tiba pulih dan bertindak. 9 Netherworld Dao melolong, suaranya tidak jauh berbeda dari suara serigala, memamerkan taring tajam seputih salju dan melotot ganas ke arah si Hao. Baru sekarang orang-orang Akademi Abadi menghela napas. Mereka tahu bahwa niat membunuh si Hao telah ditarik, bahwa dia tidak akan bertindak membunuh. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Hao dari 9 Netherworlds benar-benar berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Sebelum mereka bertarung, tidak ada yang mengira akan seperti ini hasilnya. Hal ini membuat semua orang dari Akademi Abadi merasakan perasaan yang sangat pahit di dalam hati. Ketika mereka melihat, anak anjing, sepanjang satu kaki itu berjuang dalam tangan si Hao, semua orang merasa seakan-akan mereka melihat sesuatu, merasa sedih untuk 9 Netherworld Dao. Orang-orang Akademi Abadi adalah yang paling kecewa. Sebelumnya mereka penuh percaya diri, menunggu 9 Netherworld Dao untuk mengalahkan si Hao, namun sekarang, hasilnya seperti ini, rasa malu tidak cukup untuk menggambarkan suasana hati mereka, wajah mereka semua berubah menjadi hijau dan merah. Orang-orang Akademi Suci menunjukkan ekspresi serius. Terlepas dari apakah itu 9 Netherworld Dao atau si Hao, mereka berdua adalah saingan yang luar biasa di mata mereka, individu yang layak dihormati. Mereka harus dihadapi dengan serius. Huang ternyata sekuat ini. Ada beberapa di antara mereka yang mendesah pelan, terus-menerus mengerutkan kening. Adapun lembaga Dewa Surgawi, semua orang merasa khawatir. Hasil ini sama sekali tidak terduga bagi banyak dari mereka. Dalam hati banyak orang, mereka merasa bahwa Akademi Abadi terlalu tinggi untuk dicapai, murid-murid mereka tidak tertandingi. Kemunculan 9 Netherworld Dao menimbulkan kegaduhan yang lebih besar. Ketika orang-orang lembaga Dewa Surgawi melihat keturunan salah satu dari 10 setan muncul, mereka semua merasa bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, inilah hasilnya. Semua orang merasa sangat bimbang, karena Huang menggunakan prestasi pertempurannya untuk berbicara tentang kekuatannya sendiri sekali lagi. Dia cukup kuat. Bahkan jika itu adalah seseorang dari Akademi Abadi, dia tetap akan menang tanpa terkalahkan. Hehe, murid lembaga Dewa Surgawiku menang. Di kejauhan, seorang tetua tersenyum lebar, tengah mengobrol dengan monster-monster tua Akademi Abadi. Dukungan Akademi Abadi sangat kuat. Teknik misterius, obat-obatan suci, artefak berharga, semua hal ini sangat berlimpah, mampu menciptakan ahli yang luar biasa, jadi mengapa kalian semua menderita kekalahan besar hari ini? Seorang lelaki tua dari Akademi Suci berkata sambil tersenyum. Jika kalian semua memiliki kemampuan, maka suruh seseorang dari Akademi Suci untuk datang dan mencobanya. Para monster tua Akademi Abadi menjadi marah hingga mereka melotot. Tokoh tingkat Master Sekte tidak diizinkan masuk. Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi buru-buru menambahkan.
Orang-orang paling hebat di akademi saya secara alami semuanya telah menjadi kultivator tingkat master sekte. Kata lelaki tua itu. Raja Langit Kecil dari Akademi Abadi milikku dan yang lainnya telah mencapai level itu. Mengapa akademi kita tidak mengadakan pertukaran? Monster tua Akademi Abadi berkata sambil terkekeh. Si Hao mengayunkan lengannya, melempar AO9 Netherworld keluar dari arena. Sementara itu, pada saat ini, kemampuan ilahi reinkarnasi kehilangan efeknya. Serigala kecil sepanjang 1 kaki itu membesar, menjadi binatang buas yang menakutkan sekali lagi. Ia melolong ke langit, suaranya memilukan, suaranya membuat darah semua orang menjadi dingin. Seolah-olah raja binatang yang terluka sedang meraung marah ke langit, hampir menjadi gila. Pikiran semua orang terguncang, merasa sangat khawatir. Itu adalah keturunan dari 10 iblis, garis keturunannya mencengangkan. Jika benar-benar menjadi gila, maka banyak murid muda akan berada dalam bahaya besar. Untungnya, ia segera tenang kembali, menatap Si Hao dengan tatapan dingin. Kemudian, tubuhnya menjadi kabur, berubah kembali menjadi laki-laki, menjadi Wudi. Dia berbalik dan pergi, mengaktifkan perahu daun itu untuk bergegas menuju benda langit batu itu. Orang-orang Akademi Abadi menghela napas, semuanya merasa kecewa, merasa kasihan pada Wudi. Dia jelas memiliki bakat yang tak tertandingi, cukup dikenal sebagai nomor 1 di alam Dewa Surgawi, namun dia akhirnya menderita kekalahan di lembaga Dewa Surgawi, jelas mengalami pukulan mental yang cukup serius. Di jembatan lengkung yang terbentuk dari pelangi ilahi, bakat heroik Akademi Abadi tenang. Setelah waktu yang lama berlalu, mereka semua melihat ke arah Raja Langit Kecil. Temperamen Raja Langit Kecil sangat luar biasa, damai seperti seorang abadi yang menyendiri, membawa aura dunia lain yang membuat tempat ini tampak seperti alam abadi. Kelopak bunga yang cemerlang berkibar-kibar. Wudi telah dikalahkan. Aku adalah orang yang menepati janjiku, jadi baju zirah biru itu akan kutitipkan padamu untuk sementara. Saat kau berhasil menyatu dengan benih Dao, menjadi tokoh tingkat master sekte, aku akan mengambilnya. Kata Raja Langit Kecil, tatapannya damai. Di sampingnya, mata Putri Yaoyu berputar-putar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia melihat ke arah Raja Langit Kecil, lalu ke arah Si Hao. Di arena, Si Hao tertawa keras, tanpa berkata apapun sebagai tanggapan. Apakah ada orang lain yang akan memasuki arena? Gelar nomor 1 di alam Dewa Surgawi akan segera direbut oleh Huang. Seseorang berkata diam-diam, menyembunyikan niat jahat. Kata-kata itu diucapkan untuk menghasut orang-orang Akademi Abadi, dan juga menambah musuh bagi Si Hao, terlebih lagi mencoba menyeret orang-orang Akademi Suci ke dalam campuran, agar mereka berpartisipasi. Semua orang melihat ke arah arena, menatap sosok yang tinggi dan ramping itu. Si Hao bersikap seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, duduk untuk menjalankan teknik batinnya. Teks tulang memanjang helai demi helai, mengelilingi seluruh tubuhnya, menyerap esensi langit dan bumi. Dia mulai pulih dengan cepat. Aku akan melawanmu. Seseorang dari labu tulang putih raksasa berteriak dari atas. Aku pergi, aku ingin melihat siapa yang lebih baik antara aku dan dia. Lupakan saja, aku harus pergi. Beberapa orang mulai berselisih satu sama lain, semuanya ingin mengambil tindakan sendiri dan melawan Si Hao. Mereka adalah orang-orang dari Akademi Suci. Semua orang mengangkat alis. Si Hao begitu kuat, tetapi masih ada orang yang berani melawannya. Menurutku kalian semua sebaiknya membiarkanku pergi saja. Seseorang melompat keluar dari labu tulang putih. Kembalilah, biarkan aku bertarung dengannya, teriak orang lainnya. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini benar-benar berani, memperebutkan hak untuk bertarung terlebih dahulu. Mereka memperlakukan Huang sebagai siapa? Apakah dia seseorang yang bisa dilawan siapapun? Wang Xi menampakkan ekspresi khawatir, alisnya yang indah berkerut dalam. Dia melihat potensi Si Hao yang mengerikan. Perilaku murid-murid Akademi Suci membuatnya khawatir. Kalian semua baru saja melihat betapa hebatnya metodenya. Jika kalian bertindak gegabah, kalian hanya akan kalah. Wang Xi memperingatkan. Kakak ipar, tenang saja, kami juga punya cara sendiri. Lagi pula, kami sudah pernah mengatakan kata-kata itu sebelumnya, jadi kalau kami tidak bertengkar, bukankah kami akan menjadi bahan tertawaan dan dipandang rendah? Mereka cukup jujur, mengakui bahwa Huang kuat. Namun, tidak ada jalan keluar.
Mereka sebelumnya telah mengejek Huang, jadi jika mereka mundur sekarang, itu akan sangat memalukan. Seberkas cahaya merah menyala mendarat di arena. Seorang ahli dari Akademi Suci muncul, cahaya merah cemerlang berwarna-warni menyelimutinya, cahayanya sangat menyilaukan. Anak api merah akan melawanmu, teriak orang yang datang itu, langsung menyerang begitu dia masuk ke arena, mengangkat tinjunya dan menghantamkannya, sangat kuat saat dia maju ke depan. Dia adalah seseorang yang memiliki 2 untai energi abadi. Namun, ini bukan inti masalahnya, karena orang-orang Akademi Suci tidak berfokus pada energi abadi, kekuatan mereka yang sebenarnya terletak pada menerobos batas-batas metode dunia saat ini, membentuk kembali puncak. Energi darahnya seperti tetesan cairan, seakan-akan ada genangan air yang luas. Semua itu dihasilkan dari energi darah, cahaya merah warna-warni memenuhi langit, menenggelamkan arena. Sungguh kekuatan energi darah yang mengerikan. Orang ini tidak sederhana. Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi bahkan menghela nafas dengan pujian. Si Hao terkejut. Orang ini mengembangkan alam transformasi darah, energi darahnya luar biasa, terlalu menakutkan. Dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan daging yang begitu melimpah. Dia hampir tidak seperti makhluk hidup, tetapi lautan darah. Dia adalah salah satu murid terbaik Akademi Suci yang menempa kembali alam transformasi darah. Di kejauhan, ada orang-orang Akademi Suci yang berkata pelan, memberikan komentar untuk anak api merah. Hong! Energi darah berubah menjadi gelombang api berkobar, kobaran api yang hebat membumbung, membakar 9 langit. Ini adalah metode energi darah yang hebat, teknik yang tak tertandingi yang ditetapkan oleh Akademi Suci. Si Hao tidak meremehkannya. Satu-satunya jalan surgawinya terbuka untuk pertahanan, dia sendiri menyerbu, beradu hebat dengan lawannya. Kultivator penyempurnaan tubuh puncak. Si Hao tercengang, bertemu dengan tipe orang ini untuk pertama kalinya. Tubuh orang ini seperti berlian, melepaskan cahaya yang berharga. Kecemerlangan warna-warni merah meluap. Ketika mereka beradu, suara dandang terdengar. Ya Tuhan, dia benar-benar bisa dibandingkan dengan tubuh Huang. Layak menjadi seseorang dari Akademi Suci. Ada murid-murid dari lembaga Dewa Surgawi yang mendesah dengan pujian, karena mereka tahu betapa anehnya tubuh Si Hao. Namun sekarang, sebenarnya ada seseorang yang dapat menandingi kekuatan tubuhnya. Anak api merah memiringkan kakinya ke belakang, lalu dengan kekuatan penghancur, menghantam lengan Si Hao, suara yang dihasilkan memekakkan telinga. Kemudian, dia melompat, menukik ke bawah dengan kekuatan yang dahsyat. Telapak tangannya terus-menerus menghantam, telapak tangan di mana-mana, menghantam dengan kekuatan yang dahsyat. Hong! Kedua tangan mereka saling beradu. Energi darah meluap, gumpalan darah membumbung tinggi, berfluktuasi hebat, menghancurkan langit. Setelah beberapa ratus gerakan, anak Scarlet Flame terlempar, tinju dari Si Hao menghantam dadanya, melukainya dengan serius. Dia jatuh dari arena, darah terus-menerus menyembur dari mulutnya, sudah kalah. Biar aku coba. Seseorang bergegas keluar dari Akademi Suci lagi. Pada saat itu, pola formasi menutupi seluruh tubuhnya. Lonceng Dao, pagoda dewa, pedang terbang, dan tombak perang semuanya terbentuk, melesat ke arah Si Hao. Ini adalah seseorang yang berhasil menembus alam ukiran dan susunan formasi. Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, menyerang Si Hao. Tidak lama kemudian, dia terkena tendangan kaki yang dikirim Si Hao, menghantam punggungnya seperti cambuk baja, mematahkan tulang-tulang di tubuhnya. Tubuhnya melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Pihak Akademi Suci menderita kekalahan besar lagi. Kemudian, 3 orang lainnya berturut-turut memasuki arena, namun pada akhirnya, mereka dikalahkan dengan telak oleh Si Hao, dipukuli hingga muntah darah, tubuh hancur, dipaksa kembali dalam keadaan kalah.